Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tidak bisa ditampilkan karena ada sekitar 6-7 pemain Vietnam yang berada pada posisi cedera. Starting 11-nya adalah sebagian besar pemain veteran dan jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam tanggal 21 Maret mendatang, ya, kita akan ikuti update-update news, informasi, kemudian kondisi kedua tim sehingga kita punya bekal mental untuk menonton, ya, untuk menonton pertandingan nanti apakah Indonesia dalam posisi optimis secara realistis atau bahkan sebaliknya tertekan dan tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Karena ini adalah pertandingan maha penting untuk kedua negara. Dari sisi Indonesia, berita terupdate ya, pada kesimpulan akhir Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tidak bisa ditampilkan karena memang belum melakukan pengambilan sumpah, ya, karena faktor administratif. Akan tetapi Bapak Erick Thohir sudah melakukan press conference di mana beliau berkata, ya memang pada tanggal 21 Maret nanti Ragnar dan Tom Haye tidak bisa ditampilkan. Tapi sebenarnya ada potensi untuk dimainkan atau dibawa saat Indonesia bertandang ke Vietnam tanggal 26. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena minggu depan, kalau tidak ada halangan, kedua pemain ini akan dijadwalkan lagi untuk melakukan pengambilan sumpah, pembuatan KTP, dan pembuatan paspor. Nah, ini yang menarik. Artinya proses ini terus dilakukan. Dan kalau ini dilakukan, maka potensi kedua pemain ini untuk bisa bermain tanggal 26 yang terbuka. Nah, yang menjadi menarik adalah di GBK nanti tidak muncul dua pemain ini. Ya, kita bisa membayangkan dengan 28 pemain yang sudah dipanggil, nggak tahu nanti apakah Sintayong juga akan memanggil pemain tambahan di luar kedua pemain ini, karena memang pemain ini posisinya sentral, penyerang sayap sama gelandang, ya, pemain tengah, pembagi bola dan sebagainya. Kalaupun belum ada pemain yang kemarin dipanggil untuk bisa memerankan peran yang akan menjadi skema permainan dari Sintayong, maka bisa jadi nanti akan ada pemanggilan tambahan yang menjadi 23 pemain yang akan dipanggil nantinya. Itu dari sisi Timnas Indonesia. Kemudian dari sisi Timnas Vietnam juga sudah merilis 33 nama yang dipanggil dalam persiapan jelang pertandingan melawan Indonesia. Yang menjadi menarik adalah ada sekitar 6-7 pemain Vietnam yang berada pada posisi cedera, ya. Dan 4 diantaranya sudah dipastikan tidak dipanggil atau tidak dibawa pelatih Philippe Troussier, ya. Pemain-pemain itu adalah ada, saya bacakan, Dang Van Lam ini menderita cedera pergelangan kaki. Ini posisinya kiper, ya. Terus kemudian gelandang Kyu Ngoc Hai ini cedera otot pangkal paha, posisinya gelandang. Terus kemudian back Doan Van Hau ini baru saja menjalani operasi. Terus kemudian gelandang Nguyen Tuan An ini kerusakan ligamen utut. Terus kemudian yang terbaru striker Pham Tuan Hai yang menderita cedera pergelangan kaki. Ya, dari beberapa pemain ini sudah dipastikan tidak masuk dalam daftar yang dibawa Philippe Troussier. Akan tetapi ada 2 pemain yang sebenarnya posisinya cedera, tapi masih masuk dalam daftar. Nah, berarti kan nunggu update bagaimana kondisi terakhir nantinya. Itu adalah Bue Hoang Vit An, ya, mengalami cedera bibir robek. Terus kemudian satu pemain lagi gelandang Do Hung Dung, namanya susah sekali ini.
cedera kaki. Ya, ini menarik, badai cedera ada di pemain Vietnam dan ya secara logika ini adalah keuntungan tersendiri bagi Indonesia ya. Terus kemudian yang menjadi menarik lagi ya karena mungkin keterbatasan stok ya. Philippe Petrosier memanggil pemain-pemain veteran yang usianya up to 30 tahun. Di situ ada back Nguyen Tan Chung, ya, Bui Tien Dung, Nguyen Dak Chien, dan striker Nguyen Tin Ling, Nguyen Chong Pong. Ya. Pemain yang cedera masuk ada 5 pemain yang sudah veteran. Nah, maknanya apa ini? Kalau ini bisa dimanfaatkan Sintayong, dan saya yakin ini sudah dipelajari Sintayong, kecepatan endurance ya pemain Vietnam pasti akan berkurang. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia kalaupun memang ini memang benar terjadi ya. Yang ditampilkan dalam starting 11-nya adalah sebagian besar pemain veteran, dan posisinya ini menarik tadi, ada posisi back, terus kemudian posisi gelandang, posisi striker. Artinya ya hampir di semua lini akan diisi pemain senior ya. Ini bisa dimanfaatkan sekali lagi oleh Sintayong dengan cara permainan cepat. Permain cepat bisa dilakukan Sintayong, terus kemudian juga pressing ya. Pressing yang ketat ya, karena secara fisik kita jauh lebih kuat, rata-rata timnas Indonesia usianya 24 tahun, dan ini bisa digeber sebenarnya dalam 90 menit mereka dipaksa untuk tertekan dan berlari, sehingga endurance-nya, daya tahannya tidak sampai 90 menit, dan ada beberapa peluang nantinya yang bisa dimanfaatkan. Dan kita perlu antisipasi juga. Permainan Vietnam terkenal dengan kecerdikannya, baik melakukan permainan yang agak kasar maupun mendelay waktu. Ini yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia. Karena jangan sampai nanti dalam 90 menit yang terjadi adalah sepak bola pasif, ya hanya bermain di lini belakang, ball position dan sebagainya. Maka ketika itu dilakukan harus ada pressing tinggi, ya, sehingga mereka akan secara terpaksa melepas bola ke depan, dan kalau itu dilakukan maka kita bisa mengendalikan permainan di lini tengah maupun di lini depan. Dan kalau ini dipaksa berlari terus dengan gaya permainan Sintayong yang cenderung cepat ya, kalau menyerang dengan bola-bola bawah ataupun umpan yang bagus dari pemain-pemain Indonesia ya. Dari sini kita akan bisa melihat gambaran selama nanti berada di stadion ya, di lapangan. Jadi saya membayangkan bahwa pemain Vietnam ini tidak akan seenergik, secepat, sekuat yang biasa kita lihat, akan tetapi mereka akan menggunakan kolektivitas tim dan menjaga ritme permainan dengan agak memperlambat permainan, terus kemudian kalau perlu mendelay sepak bola pasif yang nanti bisa memancing emosi-emosi, percikan-percikan kecil yang barangkali bisa mempengaruhi psikologi dari pemain timnas. Dari sisi timnas sendiri, kalaupun ini nanti dilakukan, ya jangan sampai terpengaruh. 90 menit ini akan menjadi waktu yang penting bagi timnas Indonesia, fokus pada strategi yang akan diterapkan Sintayong, dan terus kemudian pressing tinggi, bola cepat, ajak berlari selama 90 menit, itu nanti potensi timnas akan menguasai bola, mudah merebut bola, terus kemudian menghadirkan beberapa peluang, dan akhirnya bisa jadi nanti happy ending. Dengan melihat struktur pemain yang dibawa Vietnam, ya, saya sendiri makin yakin jika nanti tidak ada kendala yang berarti ya, karena dalam sepak bola itu terkadang kan ya sebuah tim diunggulkan
tapi tahu-tahu melakukan kesalahan sendiri. Misalkan ada kartu merah, misalkan ada penalti, misalkan ada blunder dan sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemain timnas Indonesia sehingga nanti kita bisa menata mental dari menit pertama sampai ke 90 ya, menjaga asa, optimisme dan tidak dimanfaatkan oleh Vietnam ya. Itu yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia karena Vietnam akan menggunakan formasi sepak bola pasif ya. Karena target mereka dapat 1 poin itu sudah menang gitu. Karena kan kalau timnas Indonesia dalam pertandingan ini di GBK seri atau kalah, selesai sebenarnya. Selesai. Maka Vietnam dengan target seri itu sudah dipastikan keuntungan besar akan tercipta dan Indonesia posisinya akan semakin terjepit dalam proses upaya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Ya, dengan gambaran ini saya masih yakin ya Indonesia akan bisa menang ya. Prediksi saya skor bisa jadi selisih 2 gol, optimis ya. Dengan kekuatan Vietnam yang ada, terus kemudian kekuatan timnas kita meskipun timnas tanggal 21 Maret nanti tidak membawa 2 pemain naturalisasi baru yang punya nama besar, Tom Haye dan Ragnar Orotmangun. Ya, selisih 2 gol ini bisa jadi 2-0 atau 3-1. Ya, jika itu terjadi maka poin Indonesia akan menjadi 4 dan ini 1 langkah step lagi menuju tangga runner-up peluangnya akan semakin besar dan ya kita harapkan, kita doakan timnas Indonesia dengan segala macam dinamikanya, proses naturalisasi yang sempat terhambat, terus kemudian agak menjadi perdebatan dan pada akhirnya tidak jadi mengambil sumpah dan sebagainya. Dinamika ini saya pikir tidak akan mempengaruhi banyak secara negatif ya. Dan ini pemain-pemain yang sudah dipilih Sintayong harusnya tetap optimis dan semangat sehingga nanti bisa menampilkan terbaik ketika bertanding di GBK. Kita akan update lagi nanti persiapan timnas Indonesia maupun persiapan dari timnas Vietnam ya, bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.